Yang disekolahin nggak boleh diceritain, Mas. Disekolahin orang ya. Iya, yang disekolahin itu nggak boleh diceritain sama sekali, Mas. Yang dibantu hidupnya nggak boleh diceritain, nggak boleh diekspos sebagai sebuah pencitraan politik, nggak boleh, Mas. Kenapa? Ya orangnya nanti malu katanya. Orang yang dibantu tuh nanti malu. Orang ternyata lu disekolahin, ternyata lu hidup lu dibantu, malu, nggak boleh diceritain. Terus saya bilang, lah terus kita mau ceritain apa? Tapi buat dia itu nggak boleh diceritain. Udahlah, itu nggak boleh diceritain. Yang kebaikan-kebaikan tuh nggak boleh diceritain. Dan dia terima tuh hujatan, hinaan ya. Dia terima yang kadang-kadang menurut saya keterlaluan lah. Keterlaluan. Fitnah lah. Itu keterlaluan. Maksud saya kalau kritik dalam kompetisi itu wajar lah. Wajar. Kemudian orang dicari juga kelemahannya, wajar lah. Tapi kalau udah jatuhnya fitnah, tuduhan, sakwa sangka. Iya sih. Disebut bapaknya pemberontak, anaknya juga pasti pengkhianat, pernah kabur. Ya. Saya tuh yang paling sebel tuh yang netizen sebelah sana ngomong dia Om Ulik ya. Om Ulik. Bapak culik. Ya, segala macam. Pak Prabowo comply dengan demokrasi udah 20 tahun. Ada nggak satu orang yang pernah dituntut oleh Pak Prabowo karena menjelek-jelekan dia? Misalnya saya dulu nih menjelek-jelekan Prabowo, ada nggak saya dituntut? Lapor polisi nggak ada, Mas. Atau Mas Helmi pernah mungkin mengkritik, pernah nggak dilaporin? Jelek-jelekin. Misalnya ya, menyudutkan, pernah nggak dilaporin? Nggak ada kan yang dilaporin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, ini ada beberapa pengakuan dari orang yang dulunya tidak suka atau tidak senang dengan Pak Prabowo, namun setelah berjumpa dan berinteraksi aktif dengan Pak Prabowo, itu pola pikir dia langsung berubah cuy. Dia langsung suka dengan sosok Prabowo Subianto. Dan yang uniknya, Prabowo ternyata tidak mau diceritakan kebaikannya, apalagi terkait dengan membantu kehidupan orang lain atau membantu sekolah orang lain. Ya itu nggak mau diceritakan, apalagi sebagai alat politik, teman-teman. Wah, ini menarik sih. Oke, seperti apa video pengakuan lainnya? Berikut videonya. Anda bayangkan Pak Prabowo itu ke anak buahnya, Bang Alvin, semut saja nggak boleh dibunuh. Wow. Kalau ada di situ, Anda perhatikan di rumah Pak Prabowo di Hambalang sana, semua hewan itu bebas, beliau pelihara segala macam. Apalagi terhadap nyawa orang. Kemudian orang-orang yang dibilang diculik oleh Pak Prabowo, semuanya rata-rata justru jadi anak buah Pak Prabowo. Semuanya jadi loyalis Pak Prabowo, almarhum Desmond Mahesa, kemudian Pius yang sekarang masih ada, banyak sekali, almarhum Haryanto, Taslam, banyak lagi yang kemudian menjadi tim Pak Prabowo, bahkan loyal dengan Pak Prabowo. Tapi sampai saat ini banyak sekali masih menganggap sebagai pelanggar HAM. Iya, karena itu komoditas politiknya. Satu-satunya yang bisa diserang terkait dengan Pak Prabowo itu adalah pelanggar HAM. Kan segini, ini kan seolah begini, semua kesalahan TNI di masa lalu itu dialamatkan ke Pak Prabowo. Di 98, 97, 98, semua kesalahan TNI itu seolah-olah adalah kesalahan Prabowo Subianto. Jadi taktik lawan politik? Oh iya, bagi saya itu taktik lawan politik. Wah, ini menarik teman-temannya apa? Tidak mungkin orang-orang yang diculik oleh Prabowo dulu, kalaupun mereka disiksa ataupun diperlakukan tidak baik, nggak mungkin mereka mau jadi loyalis Prabowo sekarang, teman-teman. Seperti yang disebutkan Bung Dhanil Ansar tadi, ada beberapa orang yang akhirnya menjadi loyalis Prabowo. Ya gimana, nggak masuk akal gitu kalau memang Prabowo menculik, membunuh, dan menghilangkan nyawa orang, itu nggak mungkin cuy. Kalaupun iya, 3 orang yang disebutkan tadi pasti menjadi pengkritik keras Prabowo soal pelanggar HAM cuy. Itu logika sederhana gue ya teman-teman ya. Itulah seorang Prabowo. Itu komandan. Komandan kayak gitu. Dan ya buat saya dia care sama keadaan kita tuh, dia care. Ya. Dia care. Dia keadaan saya juga dia nanya. Gitu. Oh, se-care ini dia. Oh, padahal kan nggak dekat-dekat amat gitu. Kita kan nggak mungkin ring 1 ini, Mas. Kita ini ring 12 lah ini. Kalau dalam percaturan ini ring 12 aja udah syukur kita. Tapi dia tanya soal keadaan, soal kondisi, soal apa segala macam, dia tanya. Buat saya care sekali. Berbeda ya persepsinya ya. Jadi, kenapa saya nggak ada bayangan kayak gini sebelumnya tuh nggak ada. Iya. Wah, inilah teman-teman ya. Bung Hasan Nasbi dulunya tidak suka dengan Prabowo, tapi setelah berinteraksi aktif beliau langsung berubah gitu pandangannya terhadap Pak Prabowo. Dan pandangan-pandangan dia dulu terkait Prabowo yang suka marah-marah, emosional dan segala macam, berapi-api, meledak-meledak, itu tiba-tiba hilang dengan sifat Pak Prabowo yang care,
yang tidak ingin diceritakan kebaikannya, yang Pak Prabowo sangat perhatian dengan orang-orang di sekitarnya. Waduh, ini menarik sih teman-teman ya. Pak Prabowo itu kalau beliau bersetuju. Padahal tim debat itu nyata, Pak jangan setuju kalau walaupun itu usulnya bagus. Oke. Nah tapi Pak Prabowo enggak, kalau bagus saya akan bilang setuju. Kalau saya suka saya akan bilang setuju. Dan saya nggak mau menjatuhkan orang dengan cara macam-macam. Nah itu karakternya Pak Prabowo. Bahkan di 2019 juga dengan Pak Jokowi juga begitu. Jadi, nah kalau ditanya apa kekurangan Pak Prabowo ya itu. Nah kemudian ya itu juga yang kemudian buat, karena saya jubir Pak Prabowo, maka saya kan harus merepresentasikan Pak Prabowo, Bang Alvin. Maka saya tidak mungkin caci maki orang kalau kemudian orang yang saya representasikan itu tidak begitu karakter Pak Prabowo. Itu yang bedanya kan saya dengan Pak Prabowo gayanya berbeda dengan saya sebagai jubir. Pak Prabowo kan tipologinya meledak-ledak. Beliau dengan panglima perang dalam tanda kutip, beliau meledak-meledak. Maka saya harus tidak seperti Pak Prabowo. Itulah gunanya jubir. Iya, jubir gitu. Jadi Wah, ini teman-temannya Bung Dhanil. Wah, memang Pak Prabowo itu jarang ya mau menceritakan keburukan dan kejelekan orang. Waktu debat capres aja ya, dia tuh kalau mau membuka sifat-sifat Pak Anies tuh yang mungkin yang kurang baik bisa aja teman-teman. Tapi Pak Prabowo menahan cuy. Menahan. Dia nggak mau membuka aib orang lain di depan umum, apalagi ya. Jadi bagaimana? Iya sih. Ya kan? Dan ini saya kira narasi yang akhirnya kita bicara masa lalu, ya kan? Ini 30 tahun yang lalu dan sebagainya. Memang ini sesuatu yang tidak enak dan itu mengganggu saya. Tenang, tapi ya itu harus hadapi, itu risiko seorang prajurit. Resiko ya kan? seorang itu risiko prajurit. Saya, banyak rekan saya, banyak anak buah saya malah hilang tangan, malah gugur. Ya ini risiko saya harus hadapi. Resiko seorang prajurit yang harus Pak Prabowo hadapi teman-teman. Waduh. Ih, keren banget cuy. Keren banget, ini pemimpin cuy. Bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan anak-anak buahnya, atas apa yang menimpa anak buahnya, dia bertanggung jawab penuh teman-teman. Wah, ini sosok pemimpin yang luar biasa sih teman-teman ya. Sangat luar biasa. Dan ya, logikanya begini teman-teman, kalau memang Prabowo itu bersalah, menculik, membunuh, nggak mungkin dia tinggal di Indonesia cuy, nggak mungkin dia balik ke sini kalau dia salah cuy, pasti dia kabur terus tuh, nggak mungkin karena dia tahu dia salah, karena kalau dia kembali dia pasti diadili. Dan sudah berapa kali pemerintahan dan presiden berganti, tidak ada yang pernah mau mengadili Prabowo Subianto. Apakah kalau kasus ini dibuka makin banyak nama yang terseret, nama-nama besar yang terseret, dan bahkan Prabowo tidak terseret? Wah, ini menarik sih teman-teman ya. Saya minta Pak Prabowo. Hormat. Pak, belum selesai Bapak. Saya mau minta Bapak berkaca lagi. Bapak berdiri di sini, kapan lagi ngerjain Menhan kan? Bapak, saya ingin Anda berefleksi Pak Prabowo. Atas segala hal yang sudah Bapak lalui selama ini. Bapak jangan kemana-mana, Bapak. Refleksinya di depan kaca, Pak. Udah cukup. Jadi maksudnya Bapak di sini sambil berkaca, berbicara pada diri sendiri. Refleksi. Gue udah berkaca. Refleksi kan? Refleksi Bapak. Anda minta refleksi saya tidak mau
bangsa saya dihina terus. Saya ingin bangsa saya terhormat, berdiri di atas kaki sendiri. Saya ingin melihat adik-adik saya ini semua, nanti kau pakai mobil, mobil buatan Indonesia. Kau naik motor, motor buatan Indonesia. Kau pakai jam, jam buatan Indonesia. Kau pakai sabun, sabun buatan Indonesia. Kau pakai parfum, parfum buatan Indonesia. Kau pakai sepatu, sepatu buatan Indonesia. Itu, Mbak Nana, itu yang saya cita-citakan. Terima kasih. Selesai. Prabowo Subianto. Ya, saya cuma nggak bisa bilang Pak Prabowo selamat menjalankan tugas di Oktober nanti, Pak ya. Nggak usah pikir soal MK, biar itu urusan Hotman dan kawan-kawan. Hotman ini sudah menggocek sana sini di MK, Pak. Dia sudah ketawa-ketawa, dia sudah bergembira di MK bersama Pak Yusril, Pak Otto. Pak Prabowo juga harus bergembira dengan Pak Gibran. Wah, semoga nanti di tangan Pak Prabowo Indonesia makin sejahtera. Tidak ada lagi masyarakat yang lapar, koruptor disikat habis. Indonesia menuju negara yang maju. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.